Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggreni dari kelas 10 TLM. Hari ini saya akan mengerjakan proyek daring pengenalan alat dan bahan laboratorium. Pertama-tama saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw nasaru ulaika ba'duhum awliya'u wallazina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inis tansorukum fit dini fa'alaikumun nasru illa ala qaum min bainakum wa bainahum min syak wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Selanjutnya di sini ada pendahuluan latar belakang masalah. Laboratorium merupakan salah satu prasarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat latih pada peserta didik dalam memahami konsep-konsep dengan melakukan percobaan dan pengamatan. Dan di bawah ini ada bahasa Inggrisnya. Lanjut. Di sini ada identifikasi masalah. Untuk memperjelas dan mempertegas permasalahan yang mungkin muncul dalam penelitian ini, maka perlu ditempatkan identifikasi masalah terlebih dahulu. Masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Sebagai dasar alat praktikum di laboratorium mekanika tanah sudah ada yang rusak. 2. Sebagai mahasiswa tidak sadar akan pentingnya pengelolaan laboratorium. 3. Kurang adanya rasa tanggung jawab. Kemudian ada perumusan dan pembatasan masalah. Yang kedua, pembatasan masalah. Mengingat begitu banyak dan luasnya permasalahan, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah. Pertama, pengelolaan laboratorium. Kedua, pengelolaan laboratorium tidak ditinjau dari sumber dana. Ketiga, efektivitas pemanfaatan laboratorium pada fungsi laboratorium. Keempat, sebagai acuan dalam pengelolaan laboratorium, peneliti mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur mengenai sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan khususnya laboratorium. Dan tujuan penelitian. Sesuai dengan rumus masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Mengetahui gambaran tentang pengelolaan laboratorium mekanik tanah dalam proses perkuliahan teori dan praktek penyelidikan tanah. Kedua, mengetahui gambar tentang efektivitas pemanfaatan laboratorium mekanik tanah dalam proses penguliahan teori dan praktek penyelidikan tanah. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan gambaran pengelolaan laboratorium oleh mahasiswa PTB JPTS Universitas Pendidikan Indonesia. 2. Memberikan gambaran tentang efektivitas pemanfaatan laboratorium mektan oleh mahasiswa PTB JPTS Universitas Pendidikan Indonesia. Ketiga, memberikan informasi sebagai besar kontribusi pengelolaan laboratorium terhadap efektivitas pemanfaatan laboratorium mektan oleh mahasiswa. Kemudian
Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Lanjut sejarah perkembangan alat-alat laboratorium. Laboratorium dan sejarah penggunaannya dalam pendidikan. Laboratorium dapat dianggap sebagai tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat, dan analisis serta pengamatan dilakukan. Laboratorium adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Sedangkan laboratorium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan suatu percobaan. Laboratorium pertama kali dikenal dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Pendidikan sains awalnya dianggap sebagai studi filsafat alam. Kemudian ada struktur organisasi laboratorium dan memahami aturan tata tertib laboratorium. Struktur organisasi laboratorium melingkupi kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana, kemudian koordinator lab sekolah, kemudian koordinator lab IPA, dan koordinator lab IPA dibagi menjadi 3, yaitu guru IPA, laboran, dan teknisi. Selanjutnya ada tata tertib untuk siswa, yaitu aturan tata tertib laboratorium. 1. Siswa tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa izin guru. 2. Siswa tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke laboratorium kecuali untuk praktikum. 3. Siswa tidak diperkenankan membawa alat-alat atau bahan praktikum keluar ruangan laboratorium tanpa seizin guru. 4. Siswa dilarang mencoret-coret bangku, dan seterusnya. Ada kemudian tata tertib untuk guru, yaitu 1. Guru wajib mengisi form pemakaian ruang laboratorium dan form peminjaman alat dan bahan yang sudah disiapkan oleh laboran. 2. Guru harus selalu mengawasi siswa yang sedang melakukan percobaan. 3. Guru harus mampu menguasai penggunaan alat bahan praktikum dengan benar. Guru harus dapat menguasai dengan penuh disiplin siswa di ruang laboratorium, dan seterusnya. Kemudian ada alat-alat pelindung diri laboratorium. Yang pertama, pelindungan tubuh. Ketika bekerja di dalam laboratorium diharapkan menggunakan pelindungan tubuh. Hal ini dimaksud untuk melindungi tubuh dari tumpuhan bahan kimia atau api sebelum mengenai kulit pemakaian. Selain itu, pelindung tubuh ini juga melindungi tubuh dari temperatur yang ekstrim, cuaca buruk, bahan kimia atau perserpihan metal, semprotan dari tekanan yang bocor, tabrakan atau tertusuk, kontaminasi debu, dan lain-lain. Secara umum, pelindung tubuh terdiri dari boiler, switch, dan sebagainya. Kemudian 2. Perlindungan mata. Ketika bekerja di dalam laboratorium diharapkan menggunakan pelindung mata. Hal ini dimaksud untuk melindungi mata dari kecelakaan sebagai akibat dari tumpahan bahan kimia, uap air, dan radiasi. Pelindungan mata terdiri dari kacamata pelindung atau kacamata safety, face shield, visor, dan google. 3. Perlindungan kepala. Hal ini dimaksud untuk melindungi kepala dari kecelakaan laboratorium seperti terbentur oleh benda-benda yang terjatuh atau terlempar, risiko kepala kejeduk, rambut terlilit, dan lain-lain. 4. Ada pelindungan wajah. 5. Ada pelindungan kaki. Hal ini dimaksud untuk melindungi kaki dari basah, elektrostatik, build up, terpleset, terpotong atau tertusuk, benda berjatuhan, percikan zat kimia dan besi, abrasi. Secara umum, alat perlindungan pada kaki terdiri dari sepatu dan boot safety dengan pelindungan jari kaki dan telapak sepatu yang anti tusuk,
dan celana panjang. Kemudian ada perlindungan tangan. Hal ini dimaksud untuk melindungi tangan dari memar, temperatur yang ekstrim, terpotong dan tertusuk, terbentur dan terpukul, zat kimia, tersetrum, infeksi kulit, sakit atau kontaminasi. Ketujuh, ada perlindungan pernafasan. Secara umum, alat perlindungan pada hidung atau pernafasan adalah masker atau respirator pakai buang. Kemudian perlindungan pendengaran. Selanjutnya, deskripsi alat-alat laboratorium TLM. Yang pertama adalah gelas kimia. Fungsi gelas kimia atau beker gelas untuk mengukur volume larutan ataupun bahan yang tak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Digunakan sebagai wadah untuk menyimpan serta membuat larutan. Cara kerja: bersihkan gelas dengan aqua sebanyak 3 kali. Kemudian masukkan larutan percobaan dan simpan gelas di atas kasa asbes di atas kaki 3 untuk melakukan pembakaran. Kemudian gelas ukur. Gelas ukur adalah sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Cara membersihkan: perlu digosok-gosok dengan sikat menggunakan air sabun panas atau hangat. Cuci dengan air keran, dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi. Cuci dengan air sabun panas, bilas dengan air keran, kemudian bilas sampai 3-4 kali dengan air deionisasi. Kemudian batang pengaduk. Fungsi digunakan untuk mencampur larutan. Cara bersihkan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Cara kerja: masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Kemudian ada corong, pipa U, rak tabung reaksi, plat tetes, pipet filler, pipet tetes, labu ukur, labu Erlenmeyer, pipet volume atau gondok, kaki 3, penjepit tabung reaksi, mortar atau alue, kawat kasa, corong pisah, pipet ukur, gelas kaca atau gelas arloji, labu destilasi, dan buret. Kemudian deskripsi alat-alat yang digunakan untuk pemisahan campuran. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini bergantungan dari zat-zat yang menyusun suatu campuran tersebut. Zat campuran itu adalah materi yang tersusun dari 2 buah zat murni atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat asli. Dalam kehidupan sehari-hari kita memang banyak sekali zat campuran seperti udara yang memang terdiri dari oksigen, nitrogen, uap air, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan seperti filtrasi, dekantasi, dan evaporasi. Kemudian menjelaskan penggunaan alat-alat di laboratorium dengan menggunakan deskripsi teks. Pipet bola digunakan untuk menyedot dan mengeluarkan larutan. Tanda S pada pipet bola digunakan untuk menyedot larutan, dan tanda X digunakan untuk mengeluarkan cairan, sedangkan tanda A digunakan mengembalikan bentuk tengah pipet bola ke bentuk aslinya. Cara menggunakan pipet bola: dengan menekan rambu tadi. Tabung reaksi digunakan untuk reaksi sejumlah kecil zat kimia yang sebagian memiliki diameter 1 cm dan tinggi 4 cm. Kondensor digunakan untuk menganalisis lemak dan protein. Cara kerja kondensor: dihubungkan dengan soklet dan flash. Buret terbentuk dari kaca yang terdiri dari tabung panjang dan bagian bawah ditutup dengan keran yang berfungsi untuk mengatur keluarnya cairan. Alat ini digunakan untuk melakukan titrasi. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Cara penggunaannya adalah dengan meletakkan termometer pada suatu benda yang akan diukur suhunya. Piring porselen digunakan untuk menganalisis kandungan abu suatu produk makanan. Cara pemakaiannya adalah dengan memasukkan sampel produk ke dalam cangkir keramik, memasukkannya ke dalam mofle, menyalakan kurang lebih 1000 C. Perhatikan sampel dengan penjepit lubang. Jika ternyata abu, lepas dan matikan mofle. Erlenmeyer sebenarnya termasuk dalam abu ukur. Erlenmeyer digunakan sebagai tempat zat untuk dititrasi.
Ukurannya berkisar dari 50 ml hingga 4 liter. Gelas ukur digunakan untuk mengukur atau mengambil cairan dengan kepadatan kira-kira. Jumlahnya adalah 10 ml sampai 2 liter. Beker gelas mempunyai fungsi bukan sebagai alat ukur, walaupun memiliki ukuran, akan tetapi beker gelas atau disebut juga beker gelas digunakan sebagai tempat larutan dan juga dapat digunakan untuk memanaskan atau menguapkan atau mendekatkan suatu larutan. Ukuran labu ukur terdiri adalah 50 mm untuk 6 liter. Ada beberapa jenis labu ukur, misalnya alas datar dan labu ukur alas bulat. Labu ukur terdiri dari 50 sampai 4 liter untuk 4 liter. Labu ukur digunakan sebagai tempat zat untuk ditritasi. Gondok atau pipet volume. Pipet transfer volume digunakan untuk menghilangkan volume cairan tertentu dengan akurasi yang lebih tinggi daripada gelas ukur. Pipet ini memiliki ukuran 1 mili sampai 25 mili. Pipet digunakan untuk memindahkan larutan dalam skala kecil. Pipet tidak memiliki ukuran bahannya sangat tipis sehingga mudah pecah. Picnometer terbentuk seperti anemometer tetapi lebih kecil dan memiliki penutup. Alat ini digunakan untuk mengukur massa jenis. Ada dua jenis spatula, yaitu spatula kaca dan spatula logam. Spatula kaca berfungsi untuk mencocokkan larutan, sehingga spatula logam berfungsi untuk mengambil larutan dan mengaduk larutan. Shocklight berfungsi untuk menganalisa lemak jika dikombinasikan dengan labu lemak dan kondensor. Kemudian di sini ada bahasa Inggrisnya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium serta fungsi dari masing-masing alatnya, serta kita mengetahui alat-alat pelindungan diri laboratorium, serta kita dapat meningkatkan kewawasan dan pengetahuan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.